Rencana pembukaan bioskop di tengah pandemi kembali berembus kencang. Ada pro dan kontra di sini. Menjadi salah satu tempat dengan risiko penularan COVID yang tinggi, membuka bioskop harus dipastikan semua pihak bisa menjaga dan melakukan protokol kesehatan dengan sangat ketat. Bioskop dibuka, siapkah? Nah, ini dia. Kita lihat sekarang, sebenarnya negara mana saja. Beberapa negara sudah membuka bioskop mereka dengan sejumlah aturan ketat. Ada yang berhasil, ada yang tidak. Kita lihat, Tiongkok yang menjadi epicentrum COVID membuka bioskop tanggal 20 Maret 2020. Kemudian terjadi gelombang kedua. Kapasitasnya juga hanya 30%, nggak main-main, hanya 30%. Ada gelombang kedua, kemudian tutup 28 Maret, lalu 20 Juli buka lagi, dan ternyata ada lagi gelombang COVID yang melanda, terutama di wilayah di Kota Dalian. Akhirnya di Kota Dalian semua bioskop ditutup lagi tanggal 23 Juli. Padahal aturannya sebenarnya sudah ketat untuk di Tiongkok. Kapasitas cuma 30%, tidak boleh makan minum. Tapi sekarang sudah ditutup, salah satunya di Kota Dalian. Kemudian kita lihat Singapura. Singapura termasuk negara yang dikatakan berhasil meredam pandemi COVID-19 dengan angka kematian yang cukup rendah. Kemudian Singapura dibuka 13 Juli lalu, baru dibukanya. Beli tiketnya online, kapasitas hanya 50 orang, bukan 50% ya, hanya 50 orang. Boleh makan minum, tapi masker juga wajib terpasang kecuali makan dan minum ya. Semuanya tidak ada sentuhan, jadi semuanya touchless, semuanya cashless. Kemudian kita lihat di Inggris. Di Inggris, bioskop buka kembali 4 Juli. Kalau misalnya Anda ingat kemarin ada informasi Tom Cruise habis nonton di London. Kemudian jam tayangnya dikurangi secara drastis dan diatur agar tidak menimbulkan kerumunan. Jadi jam tayangnya nggak semua teater semuanya menayangkan film. Jadi berbeda-beda. Ada jarak 30 menit hingga 1 jam. Kapasitas juga hanya boleh 50% dan di Inggris boleh untuk makan dan minum di dalam gedung bioskop. Kemudian kita lihat Korea Selatan. Korea Selatan dibuka pada tanggal 29 April, kemudian langsung ada begitu banyak yang kemudian langsung datang ke bioskop karena sudah kangen banget. Wajib cek suhu, wajib cek masker, wajib menggunakan masker semua. Kapasitas hanya 50% dan semuanya touchless, cashless ya, tidak semuanya, bahkan ada robot yang melayani pembelian. Jadi tidak ada manusia di situ, kontak dengan manusia sangat minim. Ada subsidi kemudian dari pemerintah untuk harga tiket dan ini bikin banyak yang nonton. Industrinya bangkit cepat, tapi nih bulan Juli kasus baru meningkat di Seoul. Dan akhirnya apa? Semua orang takut ke bioskop dan sekarang bioskop sepi lagi di Korea Selatan. Ini bisa juga terjadi di Indonesia. Kemudian kita lihat di Amerika Serikat. Di Amerika Serikat sudah dibuka, sekitar pembukaan bioskop berbeda-beda setiap negara bagian. Tapi sudah dimulai sejak akhir April sampai awal Mei 2020. Semuanya wajib pakai masker, kapasitasnya juga 50%. Lalu setiap jeda film akan ada penyemprotan disinfektan. Nah kemudian khusus di Texas nih, ada yang peristiwa setelah ada pelonggaran, bioskop dibuka, ada lonjakan kasus perharinya. Sekarang akhirnya kapasitas dikurangi hanya hingga 25%. Hanya di Texas, ya. Jadi mungkin tadi ada benarnya seperti yang disampaikan oleh epidemiolog itu, bahwa pelan-pelan dimulai dari mungkin kapasitasnya 25% dulu, lalu jika tidak ada kasus bisa ditingkatkan perlahan. Jadi sebenarnya apa saja protokol kesehatan yang harus bisa dipatuhi oleh semua pihak? Kita lihat yang pertama, ini untuk yang nonton ya, yang nonton please perhatikan ini. Untuk penonton wajib diikuti dan pengelola juga wajib ingatkan penonton soal ini. Sesama penonton juga boleh mengingatkan, pakai masker. Mutlak di semua negara tadi yang sudah saya sebutkan, masker mutlak di dalam studio, di dalam teater. Tidak makan dan minum, kemarin juga sudah disampaikan, ini ada opsi seperti ini. Karena artinya kalau makan minum buka masker dan risiko penularan menjadi lebih tinggi. Semuanya online, mulai dari pesan tiket, pesan hingga bukti tiket ya. Jadi tidak ada tiket yang ditunjukkan ketika mau masuk biasanya. Sekarang mungkin bisa digunakan QR Code, tinggal scan di handphone, lebih mudah. Tidak ada kontak fisik. Kemudian rekomendasi Satgas Nasional COVID yang boleh nonton hanya usia antara 12 hingga 60 tahun. Anak dan lansia sebaiknya tidak. Apalagi Anda yang punya penyakit bawaan seperti diabetes, jantung, asma, sebaiknya
sangat tidak disarankan untuk menonton di bioskop dalam masa pandemi seperti ini. Lalu apa untuk pengelola? Tambah banyak poinnya untuk pengelola. Pengelola bioskop harus siap menjalankan aturan dengan ketat. Mulai dari antrean masuk dan keluar bioskop, keluar teaternya, harus betul-betul bisa terurai, jaraknya minimal 1,5 meter, dipastikan tidak ada kerumunan di sana. Kemudian kapasitas bioskop maksimal 50%. Ini maksimal 50%, harus ada jarak antar tempat duduk 2 meter. Dan kemudian waktu di dalam bioskop maksimal 2 jam. Oke, jadi kalau misalnya ada filmnya lebih dari 2 jam, harus disiasati apakah ada jeda kemudian lanjut lagi. Ada juga saran dari Pandemic Talks, setiap 30 hingga 60 menit penonton keluar ruangan untuk hirup udara segar. Ini juga kemudian disampaikan oleh juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito. Kita lihat sama-sama. Pertama adalah perlu melakukan screening usia dan kesehatan. Jadi tidak semua usia boleh ke bioskop karena potensinya, maka disarankan hanya yang berusia di atas 12 tahun dan di bawah 60 tahun tanpa gejala dan penyakit penyerta atau komorbid. Dan kapasitasnya harus dibatasi maksimum 50% dan penerapan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan sejak dari pintu masuk bioskop sampai dengan keluar. Dan tiketingnya tidak dilakukan secara face-to-face, tapi menggunakan online. Nah, sekali lagi di dalam bioskop tentu harus juga memperhatikan VDJ ya, ventilasi, durasi, dan jarak. Salah satunya adalah ventilasi, filter udara harus ditaruh di beberapa titik, kemudian harus rutin menyemprotkan disinfektan, dan semua penonton didata, ini yang penting, semua penonton didata dengan lengkap, alamat, KTP, dan tujuannya apa? Jika ada kasus yang muncul, pelacakan bisa dilakukan dengan mudah. Jadi gimana? Udah siap atau belum?